Mas, dengan siapa saya bicara? Saya Bapak Anas, Anas siapa? Anas Fakhrudin. Warga mana? Saya asli Peterongan, Mm-mm. kemudian kebetulan dapat amanah tugas di Kecamatan Perak, Sebagai? dikontrak Kementerian Desa sebagai pendamping desa teknik. Sebelum jadi pendamping di Kecamatan Perak, di mana? Saya di Kecamatan Mojoagung, saya di Kecamatan Megalo. 2 kecamatan ya. Sudah berapa lama Mas Anas jadi pendamping di Kabupaten? Mulai 2017 sampai kemarin mungkin. Sampai kemarin karena kemarin ada surat yang mengejutkan saya yang isinya PHK sepihak dari BPSDM Kementerian Desa gitu. Dan itu berawal dari surat dari koordinator kabupaten kepada koordinator provinsi, sehingga koordinator provinsi ketika saya konfirmasi dia hanya menerima info dari koordinator kabupaten tersebut. Kemudian membuat surat kepada Kepala BPSDM di Jakarta bahwasanya saya itu lemah dalam bekerja, kemudian ada dikatakan saya melanggar etik, gitu bahasanya yang saya baca. Namun itu kan berawal ketika saya dipanggil bulan Mei atau Maret oleh Korkap, dipanggil untuk konfirmasi terkait laporan dari Kecamatan Perak yang... Tunggu dulu, nama Korkapnya siapa? Oh ya, nama Korkapnya Pak Pri. Itu saya panjangnya nggak apa. Di mana itu? Jombang apa Mojokerto atau di mana? Aslinya orang Mojokerto, dia tugas di Jombang sebagai pendamping kabupaten, sebagai koordinator kabupaten Jombang. Kantornya di di Perumahan Denanyar yang Palem Asri kayaknya, utaranya Gara Gus Dur itu. Nah, beliau menyampaikan ke saya ada laporan saya membuatkan RAP. Nah, laporan itu ya saya menduga tidak jauh dari teman pendamping sendiri di Kecamatan Perak gitu. Karena alhamdulillah saya di Perak itu hubungan dengan kecamatan, dengan desa cukup baik dan kita profesional. Saya pun mengklarifikasi kalau mengerjakan RAP itu karena permintaan dari pihak desa, Kades ataupun staf desa yang mereka terpaksa minta tolong karena waktu yang sangat mendesak gitu loh. Sehingga saya selaku pendamping ya otomatis naluri saya bagaimana supaya administrasi desa itu jadi dengan segera untuk memenuhi persyaratan SPJ maupun pencairan anggaran. Karena dari pusat semua desa itu tidak hanya asal mencairkan, tapi harus menyerapnya dengan berdasarkan RAP. Kalau tidak ada RAP-nya tidak boleh. Itu wajib ada RAP. Di sisi lain desa di situ kalau perencana masih karena basicnya bukan orang teknik, masih belum bisa membuat RAP sendiri. Jadi maka di situ peran pendamping sangat dibutuhkan untuk membantu desa. Maaf, bukan menjahitkan ya, membantu. Nah, di situ sepertinya dipelintir oleh yang saya duga sama-sama teman pendamping. Yang sebetulnya saya lihat, saya perhatikan menurut info dari teman-teman lingkungan Pemdes, mereka yang pendamping ini juga melakukan pembuatan RAP, bahkan mengkapling. Tunggu dulu Mas Anas. Jadi dugaannya jenengan ini sampai terjadi pemberhentian kepada Mas Anas, ini dugaan jenengan, itu teman sendiri ya? Iya, dugaan saya. Kalau boleh tahu nama sendiri. Siapa itu? Inisial ya.
Nggak apa-apa sebutkan namanya. Namanya ya teman baik, Mm-mm. cuma namanya Amrozi. Amrozi. Terus siapa lagi? Ya, yang saya lihat dia yang paling aktif. Jadi berawal ini permasalahan muncul ini waktu jenengan disuruh bikin rap sama Kepala Desa Sumber Agung Pak Mulis. Iya. Oh, itu. Betul. Ya, Jadi di situ kan, TPK bukan kepala desa. Jadi TPK-nya. gini, TPK Itu Amrozi kan merasa keberatan karena dia kan merasa itu kan garapannya dari dulu. Iya, Dia merasa betul. tersinggung sama jenengan. Iya. Jadi awalnya TPK itu karena butuh supaya anggaran bisa terserap, maka butuh membuatkan RAP untuk balai desa. Maka saya semata-mata yang membantu sebagai pendamping. Akan tetapi ada yang merasa keberatan, ya tadi teman sendiri Amrozi itu Tunggu dulu. keberatan. Dia WA marah-marah ke saya. Apa isi WA? Bilangnya yang itu wilayah dia, memupuk, membimbing, mengkondisikannya itu sudah lama lah. Dan di situ setiap kunjungan itu ada duitnya lah. Ya saya heran saja, masa pendamping kok nyari duit ke Tunggu desa. dulu Mas Anas. Jadi nyari sebagai amplop. pendamping desa di Kecamatan Perak, otomatis kan semua desa toh? Semua saya. Semua desa di Kecamatan Perak. Iya, Dan ini TPK di Desa Sumber Agung yang meminta langsung ke panjenengan, betul. bukan melalui Amrozi. Tidak. Melalui jenengan. Iya. Kenapa Amrozi tersinggung? Ya karena itu tadi dia merasa itu wilayah dia, gitu wilayah dia. Dia waktu itu masih pendamping lokal desa. Jadi dia mewilayahi Janting Ganggong, Kepuh Kajang, Sumber Agung sama Ngelagahan. 4 desa itu. Iya, jadi di situ dia membimbing, tapi di balik itu dia ada oriented uang, itu saja. Ada orientasi uang, sehingga untuk RAP itu dia menarik kok, saya tahu sendiri. Dia menarget. Iya, menarget. Kemudian ketika saya dimintai tolong, dia merasa saya itu seakan-akan akan mengganggu Dia merasa tersaingi. wilayahnya di situ. Padahal saya hanya murni profesionalitas sebagai pendamping desa. Seperti itu. Nah, PHK-nya itu Mas, sanksi termasuk sanksi berat apa enggak yang disampaikan sama pusat itu? Waktu itu sanksi berat saya kira, karena waktu Korkap memanggil saya itu, kalau Mas Anas tidak merubah sikap, janjinya kan begitu, maka ancamannya akan dipindah atau PHK gitu. Lah saya setelah dipanggil, ya saya semakin memperbaiki lah Memperbaiki diri. Saya difitnah juga, katanya nggak ke desa, itu fitnah. Oh, saya ke desa, bisa dicek ke Pemdes. Hanya gara-gara laporan yang ada kendala. Nah ini pendamping desa ini memiliki aplikasi laporan yang cukup bagus. Yang di situ setiap kita ke desa kita harus mengisi laporan tersebut. Nah dibagi dua, ada kunjungan sama activity. Nah, ketika bulan Januari sampai Maret itu ada kendala, sering maintenance, kita nggak bisa input, kadang sinyal susah, itu tidak memunculkan nama desa. Maka kunjungan nggak bisa saya isi, saya alternatif ngisi di activity. Yang penting terpenuhi jam. Nah, jam yang diminta terpenuhi standarnya, dan kita pun jalani di lapangan itu 150 per bulan atau 155 jam dengan kunjungan sekitar 20 aktivitas plus kunjungan. Jadi kunjungannya 10 hari untuk kita minimal, pendamping desa untuk PLD-nya 15 hari. Nah total saya terpenuhi dan terbukti gaji saya alhamdulillah cair Pak. Januari, Februari, Maret meskipun ada kendala DRP, gaji saya cair utuh, yang artinya tidak ada masalah. Akan tetapi saya sangat menyayangkan kendala seperti itu tidak diterima. Katanya klarifikasi, tapi saya sampaikan klarifikasi saya tidak diterima oleh Pak Pri sebagai Korkap. Ya, enggak tahu itu, mungkin dia sama saya benci atau
apa ya, wong saya diminta klarifikasi tapi saya tidak bisa memberikan klarifikasi yang real gitu. Akhirnya di berita acara itu ditulis bahwa saya ke desa hanya 2 hari. Kan ya saya nggak bisa menyetujui itu fitnah. Karena hanya berdasarkan DRP yang kunjungan hanya 2 hari saya pindahkan ke activity. Kan di situ juga menyebut desa kan bisa. Ini nggak bisa diterima gitu. Jadi intinya yang dituduhkan ke saya itu fitnah. Dan saya tentang apa ke desa, saya ke desa. Kemudian yang tentang RAP, saya itu membantu karena permintaan. Begitu. Dan saya ambil contoh, Amrozi itu minta tolong saya untuk desa Kepo Gajang membuatkan RAP lapangan. Itu sudah apa namanya kegiatan Monef, RAP itu belum jadi gitu. Dan saya terpanggil untuk membuatkan segera untuk memenuhi persyaratan administrasi. Nah, saya tidak mikir berapa pun biayanya, yang penting kita bantu. Masalah nanti desa ngasih ya itu rezeki kita, kalau nggak ngasih ya sudah, kita sudah digaji kan gitu ya. Nah di situ Amrozi ditanya oleh pihak desa, dia memberikan harga 1,5 juta, ditransfer ke Amrozi. Nah, setelahnya saya selesai, saya alhamdulillah dikasih 400.000. Yang 1.500.000 itu. Iya, dari 1,5 itu saya dikasih 400.000, yang 1,100.000 itu untuk Amrozi. Saya nggak masalah, wong saya butuhnya membantu saja supaya ada RAP. Nah, dari situ yang saya lakukan adalah sama teman pendamping juga bekerja sama baik, sama desa kita profesional, tidak mencari duit. Nah, cuma sayangnya kok pendamping sebaliknya ke kita kurang apa namanya konsisten gitu. Menurut saya itu menusuk dari belakang lah. Berarti jenengan posisinya di PHK per tanggal berapa, Mas? Tanggal 26, Pak. 26. Kemarin itu tanggal itu tanggal 10 ya. Iya. Itu saya baru tahu kalau saya di PHK dengan surat yang diberikan oleh Pak Korkap, Pak Pri. Kemarin hari Rabu ya. Sore jam sekitar habis asar lah. Ya kaget lah saya. Wong paginya saya masih kerja, diperintah Pak Camat ke salah satu desa untuk melakukan monitor bersama Kasih PM DPJ Pak Dwindra bersama dengan Amrozi juga, ada teman PLD yang lain. Kita melakukan pekerjaan. Lah, surat baru diserahkan ke saya sore tanggal 10 Juni, tapi tertanggalnya saya di PHK mulai tanggal 26 Mei. Bulan kemarin. Nah, terus saya mikir gini, riwa-riwi ke Perak dari rumah ini kan ya bensin, Pak ya. Iya. Terus kita juga mikir kerja, nggak seperti yang mereka fitnahkan ke saya kayak berangkat nganggur, tengok-tengok atau apa gitu ya. Meskipun ada yang seperti itu, ada teman pendamping yang males kayak gitu ada, tapi ya dibiarkan, karena ada backupnya. Itu dalam bentuk apa pemberian informasi itu? Informasi PDF atau langsung surat yang ditujukan ke jenengan? Itu PDF kayaknya suratnya. Iya PDF. Kalau surat resminya belum dapat ini? Belum. Jadi, biasanya mekanismenya apakah seperti itu? Yang sering memang seperti itu, Pak. Jadi kita sering mendapatkan informasi ya PDF kan gitu. Surat resmi yang di PDF gitu. Atau dikirim melalui surat pos gitu ke rumah menjelaskan bahwa jenengan kayak gitu, atau itu belum pernah kayaknya dari 2017 sampai sekarang. Jadi hanya bentuk file gitu aja ya. File kontrak pun kita kasih file, kita ngisi, kita isi gitu seperti itu. Ya, berarti jenengan waktu masuk jadi pendamping itu ada kontrak resminya? Ada, Pak, setiap tahun, awal tahun atau awal Desember, akhir tahun, bulan kemarin, tahun kemarin kita biasanya udah kontrak, diajukan ke BPSDM Kementerian Desa Jakarta, lalu dikasih ACC,
untuk melanjutkan setiap tahun gitu. Jadi kita kontraknya setiap tahun Pak. Seperti itu. Sampai pada akhirnya jenengan dapat surat PHK itu ya? Iya. Berarti baru tahu kalau jenengan di PHK tanggal 10 Juni, surat PHK-nya tanggal 26 Mei. Setelah 19 hari. Harapannya Mas Anas? Ya harapan saya kalau memang saya umpamanya semua tentang aturan etik RAP nggak boleh karena ada biaya keluar dari desa, meskipun itu kita nggak minta, kita hanya bantu, ya tolonglah semua diperlakukan sama, karena tidak sepengetahuan saya, tidak hanya saya yang membantu gitu, bahkan ada yang sengaja jahitkan ngapling-ngapling tadi. Bahkan dari tahun 2016 saya tahu sendiri teman pendamping kecamatan lain Mojowarno itu bikinkan RAP di Megalo. Waktu itu saya di Megalo, bantuannya istrinya di situ. Jadi istrinya jadi pendamping juga, jadi kerjasama mereka. Lah kok selanjutnya tahun berikutnya, tahun kedua pendampingan, teman PL di sana bikin RAP, saya tahu. Nah di sana saya nggak pernah mau, ketika Pak Kades minta tolong, saya menghindari khawatir terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan, apa irinya temen atau masuk pelanggaran kode etik gitu loh. Yang khawatirnya saya muncul, saya dipermasalahkan, yang lainnya dibiarkan, itu sesuatu yang nggak adil ya. Nah saya pindah di kecamatan lain di Mojagung, saya pun ndak mau membikinkan gitu. Baru di Kecamatan Perak tahun 2024 awal, karena desa butuh, PLD yang minta tolong ya saya bantu. Itu PLD yang minta tolong, bahwa desa minta tolong, begitu. Pendamping desa itu memang diperbolehkan bikin RAP? Sebetulnya konteksnya asalkan bukan menjahit Pak ya. Jadi membantu dalam kondisi urgent boleh. Seperti itu. Tapi kalau di situ yang lebih idealnya desa diajari Pak. Dan itu saya lakukan di kecamatan yang sebelumnya, saya ngajari. Dan setelah saya dipanggil, saya melakukan koordinasi dengan tim desa, sekdes, untuk merencanakan pelatihan RAP desain sak kecamatan. Itu saya lakukan, tapi karena koordinasi dengan kecamatan tidak ada biaya, akhirnya saya diberikan saran melakukan kunjungan dari satu desa ke desa lain, seperti itu, untuk membimbing. Jadi saya kira ada niat baik untuk memajukan desa lah Pak, sebagai pendamping. Tidak ada niat lain. Harapan terakhir jenengan bisa dipekerjakan kembali atau pribadi? Ya pastinya, karena saya punya pekerjaan cuma satu ini Pak. Gitu ya. Saya profesional. Kalau nyari lagi juga dengan usia 46 tahun gitu ya, biasanya dibatasi ya, sulit gitu loh Pak. Ini wawancara dari awal sampai selesai ini durasinya kurang lebih di 18 menit. Apakah Mas Anas siap mempertanggungjawabkan apabila jawaban panjenengan ada yang keliru atau ada yang salah ucap? Siap, saya sampaikan apa adanya sesuai fakta saja. Jadi ini siap bertanggungjawabkan apabila ada yang merasa terfitnah atau merasa dirugikan, dia mau lapor ke APH, jenengan siap mempertanggungjawabkan ya? Siap. Terima kasih Mas Anas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, gak diangkat.